Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur dalam anugerah-Mu Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menerima semua kebenaran yang disampaikan pada hari ini, agar kehidupan kami melalui setiap firman yang kami dengar semakin bertumbuh, semakin berbuah ya Tuhan. Semakin menjadikan kami serupa dengan Kristus, menjadi murid Kristus yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun hamba-Mu yang terbatas ini urapi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas ya Tuhan. Supaya setiap sabda firman Tuhan yang disampaikan adalah suara kebenaran yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ibu, tema kita di minggu pertama ini adalah Kristen seolah-olah atau a pretend Christian ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah sangat penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara melakukan dan menjadi. Karena melakukan itu dalam bahasa Inggrisnya doing, dan menjadi atau being itu merupakan dua hal yang berbeda dan yang perlu kita pahami perbedaannya. Jadi ada perbedaan antara melakukan dan menjadi. Nah, ilustrasi ini saya dapat dari Pak Bambang ya. Dan ilustrasi ini akan sangat menolong bagi kita semua untuk semakin memahami perbedaan antara melakukan, doing, dan menjadi atau being. Nah, Pak Bambang bercerita, ilustrasinya adalah pada waktu suatu kali, nah ada tur sepeda ya, Tour de Prank namanya. Nah, tur tersebut melintas dari Bandung ya, menuju ke Surabaya lewat jalur utara dan akan kembali lagi dari Surabaya ke Bandung melalui jalur selatan. Nah, perlombaan sepeda Tour de Prank ini, jalur yang dilewati itu melewati rumah dari tempat tinggal beliau. Nah, otomatis rombongan sepeda yang sedang berlomba ini melintas atau melewati jalur yang dekat dengan rumah beliau. Nah, saat itu semua para penonton yang sedang menanti-nantikan para rombongan sepeda itu melewati daerah tersebut, mereka menantikannya dengan sangat antusias. Karena ini perlombaan skala internasional ya kan, Tour de Prank ya. Nah, ketika semuanya sedang menanti ya saudara dengan antusias, kapanlah rombongan para pembalap sepeda ini melintas ya. Nah, waktu semua sedang menanti, ternyata yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, di kejauhan itu nampak seorang pembalap sepeda yang menggunakan kaos berwarna kuning. Dia sedang memacu sepedanya di dalam perlombaan balap sepeda jarak jauh. Dan dia udah mulai nampak ini sama penonton ya. Nah, yang bersangkutan ini mengenakan kaos warna kuning. Kenapa kaos warna kuning? Kaos warna kuning itu merupakan hak yang sangat istimewa. Mengapa? Karena hanya seorang atlet yang boleh mengenakan pakaian tersebut. Nah, pakaian tersebut yaitu pembalap yang berhasil memimpin etape sebelumnya. Dan waktu dia sedang mau melintasi, pantas saja semua penonton itu begitu bersemangat. Ini pembalap yang sedang ditunggu-tunggu. Hanya saja ketika pembalap itu semakin mendekat, maka suara sambut-sambutan yang tadi begitu meriah mendadak menjadi tawa dan cemooh. Mengapa demikian? Karena ternyata pembalap sepeda yang melintas tersebut yang menggunakan kaos kuning bukanlah pembalap sepeda dari Tour de Prank,
melainkan tetangganya beliau yang sedang ikut juga dengan memakai sepeda, memakai baju kaos kuning dan ikut berlomba. Yang tadinya orang mau semangat antusias menjadi tertawa dan mencemooh. Katanya. Ternyata itu adalah tetangga beliau. Hari itu dari peristiwa tersebut maksudnya kita dapat belajar Bapak Ibu bahwa melakukan dengan menjadi itu ada perbedaannya. Kenapa? Karena pembalap sepeda tetangga beliau tadi itu melakukan seperti apa yang atlet lakukan. Dia memakai kaos kuning, dia pakai helm sepeda dan mengendarai sepeda tersebut. Hanya saja dia bukanlah seorang atlet, tetapi dia seorang yang seolah-olah menjadi atlet. Amin Bapak Ibu. Nah dari sini Bapak Ibu saudara dapat melihat perbedaan antara melakukan doing dan menjadi being. Itu merupakan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu saudara-saudari. Karena apa yang dikerjakan oleh seorang tadi itu, dia tidak mencerminkan sikap dari seorang atlet, tetapi hanya melakukan seperti yang seorang atlet lakukan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kekristenan hal ini juga sering terjadi. Kekristenan seolah-olah, nampak seolah-olah seperti seorang pengikut Kristus, yaitu apa yang kadang dilakukan orang pada umumnya. Yang dikerjakan orang Kristen pada umumnya seperti apa? Sebentar-sebentar puji Tuhan, ya kan? Haleluya, Tuhan Yesus memang luar biasa. Nampak melakukan seperti apa yang umumnya orang Kristen lakukan. Tapi pertanyaannya, benarkah menjadi seorang pengikut Kristus? Atau hanya seperti temannya Pak Bambang tadi, yang nampak melakukan seperti seorang atlet, namun tidaklah seorang atlet. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, bisa jadi sesungguhnya di mata Tuhan orang tersebut bukanlah sungguh-sungguh seorang pengikut Kristus, sehingga di penghujung hidupnya ketika bertemu dengan Tuhan seperti yang Tuhan sampaikan di Matius, "Enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Oleh karena itu adalah sangat penting memahami perbedaan antara melakukan dan menjadi, supaya kita menyadari bahwa ada perbedaan antara melakukan dan menjadi, antara doing dan being. Nah perbedaan antara doing dan being, antara melakukan dan menjadi inilah yang terlihat dalam kata-kata yang Tuhan Yesus sampaikan kepada seseorang perempuan yang berjumpa dengan dirinya di dekat desa Sikar di daerah Samaria. Percakapan yang terjadi di pinggir Ferigi yang disebut orang juga sebagai sumur Yakub, yang dicatat di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, melalui peristiwa tersebut, ya peristiwa yang mungkin Bapak Ibu pernah baca, kita akan semakin mempelajari perbedaan antara melakukan dan menjadi. Nah khususnya dalam hal ini, yaitu kita dapat melihat perbedaan antara melakukan ibadah penyembahan kepada Tuhan dan menjadi seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Melalui ini Bapak Ibu, kita akan dapat melihat perbedaan antara melakukan ibadah seperti yang kita lakukan sekarang, penyembahan ibadah kepada Tuhan, dan kita dapat mengerti perbedaannya antara melakukan ibadah penyembahan kepada Tuhan dan menjadi seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Nah untuk melihat ini saya mengajak kita membaca Yohanes pasal yang
ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Nah, kalimat ini Yesus ucapkan sebagai tanggapan terhadap niatan dari sang perempuan Samaria yang sedang bermaksud untuk menutupi keadaan dirinya. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengungkapkan tentang kehausan yang ada dalam diri perempuan tersebut. Di dalam hal ini bukan rasa haus akan air yang dapat ditimba dari sumur tempat mereka sedang berdiskusi, sedang bercerita, namun rasa dahaga akan kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Karena kebahagiaan yang tidak kunjung didapatkan oleh perempuan tersebut, walaupun ia telah menikah sebanyak 5 kali dan sekarang ia tinggal bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya. Nah, maka perempuan tersebut itu bermaksud untuk mengalihkan pembicaraan mereka dengan memamerkan pengetahuan agamawinya. Untuk itu ia berkata tentang pandangan orang Samaria dan orang Yahudi adalah tentang tempat di mana orang harus melakukan ibadah. Nah, ia berkata kalau orang Yahudi itu memandang ibadah haruslah dilakukan di kota Yerusalem, sedangkan bagi orang Samaria ibadah haruslah dilaksanakan di Gunung Gerizim, yaitu wilayah tempat dia perempuan tersebut dan Yesus sedang berada. Dan menanggapi kata-kata perempuan Samaria tersebut di ayat 21 yang telah kita baca tadi itu, Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini." Maksudnya yaitu bukan di Gunung Gerizim dan bukan juga di Yerusalem, yaitu kota tempat yang baik atau yang suci bagi orang Yahudi. Dan selanjutnya di ayat 22 sampai 24 Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Ayat yang ke-23, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 24, "Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Nah, Bapak Ibu, perhatikan di ayat 23 tadi. Di sana dicatat bahwa Yesus berkata tentang penyembah-penyembah benar. Tuhan Yesus berkata tentang penyembah-penyembah benar, dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dan Tuhan Yesus tidak berkata tentang penyembahan-penyembahan yang benar seperti yang sedang didiskusikan. Kalau perempuan Samaria tadi menganggap bahwa penyembahan yang benar di Gunung Gerizim karena dia orang Samaria. Kalau orang Yahudi, penyembahan yang benar dilakukan di kota Yerusalem. Nah, di dalam hal ini Tuhan Yesus lebih menekankan tentang penyembah-penyembah yang benar, dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus tidak berkata tentang penyembahan-penyembahan yang benar ataupun Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Tidak. Tuhan Yesus berbicara tentang penyembah dan bukan sekedar tentang penyembahan. Nah, disinilah Bapak Ibu, apabila penyembah itu adalah being, menjadi, maka penyembahan itu adalah doing atau melakukan. Saya ulangi, kalau penyembah itu adalah being, menjadi penyembah, sedangkan penyembahan itu adalah doing atau
melakukan. Jadi apa yang sekarang Bapak Ibu lakukan? Doing atau being? Bu, saudara-saudari, apabila penyembah adalah being atau menjadi, maka penyembahan adalah doing atau melakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita dapat menarik 3 pelajaran penting agar kita tidak hidup seolah-olah sebagai seorang penyembah atau Kristen seolah-olah. Nah, dalam hal tersebut kita harus memahami bahwa yang pertama, agar Anda tidak hidup sebagai Kristen yang seolah-olah nampaknya Kristen, seperti atlet tadi, seperti orang tadi yang nampaknya seperti seorang atlet padahal tidaklah seorang atlet, ya. Kita perlu memahami yang pertama, seseorang yang melakukan penyembahan belum tentu adalah seorang penyembah. Jadi kalau Anda sekarang ini datang ke gereja melakukan ibadah, belum tentu Anda adalah seorang penyembah. Waduh, Pak, kacau ini, Pak. Sabar ya, saudara, sabar ya. Seseorang yang melakukan atau doing belum tentu adalah seseorang yang menjadi atau being. Nah, sebagai contoh ya. Siapa di sini yang suka sering lihat Pak Ogah? Pak Ogah yang berdiri di simpang-simpang jalan, di simpang Medan tuh ada kan? Nah, kalau saudara lihat orang tersebut yang mengatur jalan, ya kan? Mengatur jalan, mengatur lalu lintas, memberikan stop sini jalan, yang sana berhenti, yang sini. Orang tersebut nampak seolah-olah seperti seorang polisi lalu lintas. Padahal apakah ia seorang polisi lalu lintas? Apakah ia seorang polisi lalu lintas? Kalau ini jelas. Tapi orang tersebut melakukan apa yang Pak polisi lalu lintas lakukan. Ia apa? Mengatur jalannya lalu lintas. Tapi apakah ia dengan melakukan itu menjadi seorang polisi? Tidak. Kata melakukan, namun tidak menjadi. Ia adalah polisi yang seolah-olah. Hal yang sama dengan orang yang melakukan kegiatan ibadah. Belum tentu yang bersangkutan adalah seorang kita ini semua hari ini. Belum tentu kita yang ada di sini semua adalah penyembah. Kita mungkin melakukan apa yang seorang penyembah lakukan, tapi belum tentu kita adalah seorang penyembah. Ketika semua orang memuji Tuhan, kita ikut bernyanyi. Ketika orang berdoa, kita ikut menundukkan kepala dan memejamkan mata. Ketika orang mendengarkan firman Tuhan, kita nampaknya mendengarkan dengan mata yang tertuju ataupun mata yang tidak tertuju, padahal kita sedang tidak mendengarkan firman Tuhan. Nampak seolah-olah. Oleh karena itu, melakukan belum tentu menjadi. Hati-hati kita, hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi kita nampaknya melakukan ini semua, namun tidak dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Takut ditelepon Pak Stephen, takut ditanyai, takut dibilang gak orang Kristen, takut dibilang hari Minggu kok gak gereja, dan segalanya. Kita memang melakukan, namun kita tidak sungguh-sungguh. Bisa jadi yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh sedang beribadah kepada Allah, gak sungguh-sungguh. Nggak ada sungguh-sungguhnya, hanya sekedar ikut, hanya sekedar melakukan. Ya. Nah, pandangan Tuhan atas orang tersebut tidak
tidaklah dilihat sebagai seorang penyembah. Itulah orang-orang yang seolah-olah adalah penyembah padahal bukan. Itulah orang Kristen yang seolah-olah menjadi orang Kristen, melakukan apa yang orang Kristen lakukan, tapi tidak pernah benar-benar menjadi seorang Kristen. Melakukan, ya melakukan, tapi itu belum menjadi. Oleh karena itu di ayat 23 tadi Tuhan Yesus tidak berkata bahwa Allah menghendaki penyembahan-penyembahan yang benar. Oh enggak, Tuhan tidak menghendaki penyembahan-penyembahan yang benar. Penyembahan yang paling benar tuh kalau kita di rumah aja tutup pintu, nggak ada orang siapa-siapa, inilah penyembahan yang paling benar. Enggak. Penyembahan yang benar itu kalau di GKBB MDC aja gitu. Di gereja lain enggak ada masalah tempat. Bukan penyembahannya, enggak ada masalah tempat. Ya, tapi apakah sudah menjadi? Allah tidak menghendaki penyembahan-penyembahan yang benar yang seperti biasa kita lakukan, namun Ia berkata menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Allah menghendaki seperti yang dikatakan di dalam tadi ya di Yohanes 23, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar dan bukan sekedar persembahan atau penyembahan yang benar. Bukan karena orang menyanyi Anda ikut menyanyi, oh udah benar memuji Tuhan. Ya. Bukan karena orang berdoa Anda ikut untuk mata Anda berdoa. Ketika orang menyampaikan firman Tuhan, Anda mendengar sambil menganggukkan kepala, nampaknya melakukan, tapi tidak benar-benar menjadi. Tuhan tidak menghendaki penyembahan-penyembahan yang demikian. Apabila tidak dengan kesungguhan hati. Amin. Kita harus clear. Kita melakukan atau menjadi memang. Kita melakukan penyembahan atau kita memang menjadi penyembah. Kita harus jelas. Kalau kita memang hari ini karena melakukan, ya jujur saja saya karena melakukan. Tapi kalau hari ini memang saya karena menjadi penyembah, karena itu maka saya melakukan ini. Ya jujur. Tapi ini penting supaya kita tidak a Christian pretend, seolah-olah menjadi seorang Kristen. Karena berdapat perbedaan yang jelas antara melakukan dan menjadi. Orang yang melakukan belum tentu menjadi. Seperti atlet sepeda tadi, melakukan, tapi dia belum tentu menjadi seorang. Seperti Pak Ogah yang mengatur lalu lintas, nampaknya melakukan seperti seorang polisi lalu lintas, tapi tidak menjadi seorang polisi lalu lintas. Dengan kata lain, yang Tuhan Yesus kehendaki bukanlah penyembah yang seolah-olah, namun penyembah yang benar. Yang kedua, agar tidak hidup sebagai orang Kristen yang seolah-olah, kita perlu memahami sekarang kebalikannya. Kalau seseorang yang melakukan penyembahan belum tentu adalah seorang penyembah, sekarang kebalikannya. Kalau dia seorang penyembah, dia akanlah melakukan penyembahan. Saya ulangi, sekarang kebalikannya. Kalau dia adalah seorang penyembah, dia pasti akan melakukan penyembahan. Tapi orang yang melakukan penyembahan belum tentu menjadi penyembah. Nah yang kedua, ya, seorang penyembah akan melakukan penyembahan. Seorang yang menjadi atau being, pasti dia akan melakukan atau doing. Untuk memahami hal ini, saya kembali mengajak saudara melihat tentang
hal ini, saudara. Orang Pak Oga ini yang melakukan pekerjaan mengatur lalu lintas belum tentu menjadi seorang Pak Polisi. Amin. Akan tetapi seorang Pak Polisi lalu lintas pasti akan melakukan, mengatur jalannya lalu lintas. Orang yang mengatur lalu lintas belum tentu adalah seorang petugas kepolisian. Akan tetapi seorang polisi lalu lintas ketika jalan macet pasti akan melakukan pekerjaannya mengatur lalu lintas. Betul? Betul? Setuju? Bila seorang polisi, bila menjadi seorang polisi lalu lintas tapi melihat lalu lintas macet, ia tidak melakukan apa yang menjadi pekerjaannya, maka seorang polisi tersebut adalah polisi yang disfungsional. Artinya polisi tersebut tidak melakukan fungsinya. Kalau seorang polisi lalu lintas tidak melakukan tugasnya mengatur jalannya lalu lintas, maka ia dianggap sebagai polisi yang tak berguna. Betul? Betul tidak sih? Betul tidak sih? Kalau ada lihat seorang polisi lalu lintas, jalan udah macet, dia tetap duduk di situ, kira-kira tanggapan Anda apa? Wah, polisi lalu lintas melihat jalan macet, nggak dikerjakannya apa tugasnya? Nggak ada gunanya nih sebagai seorang polisi. Betul? Kenapa? Karena kalau dia seorang polisi, menjadi seorang polisi lalu lintas, harusnya ia melakukan apa yang ia harus lakukan. Hal yang sama dengan seorang pengikut Kristus. Seorang pengikut Kristus, yaitu orang yang hidup menjadi penyembah yang benar, otomatis dia akan menyembah atau melakukan penyembahan. Ia akan beribadah atau melakukan ibadah. Nah, hal yang tersebut diutarakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-23. Dikatakan apa? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan apa? Menyembah Bapa dalam roh dan oleh karena itu seorang penyembah pasti akan melakukan penyembahan. Tetapi orang yang melakukan penyembahan belum tentu seorang penyembah. Tetapi seorang penyembah, dia pasti akan melakukan penyembahan. Itu sebabnya keberadaan dirinya sebagai seorang penyembah dibuktikan, diwujudkan dalam tindakan yang ia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, perhatikan ya, di ayat yang ke-23 tadi, di ayat ini Yesus berkata bahwa penyembah-penyembah benar, artinya orang yang menjadi penyembah akan menyembah Allah. Artinya orang itu akan apa? Melakukan penyembahan. Sekali lagi pertanyaan saya, andakah Anda datang ke tempat ini hanya melakukan, atau Anda datang ke tempat ini oleh karena menjadi? Apakah Anda datang ke tempat ini melakukan penyembahan, ataukah Anda datang ke tempat ini karena Anda menjadi seorang penyembah? Saudara dapat lihatkah kaitan antara menjadi atau being dan melakukan atau doing? Nah, dalam kalimat itu di situ terlihat bahwa seorang penyembah pastilah akan melakukan penyembahan. Kalau Anda seorang penyembah Kristus, pasti Anda akan melakukan penyembahan. Tetapi orang yang melakukan penyembahan belum tentu menjadi seorang penyembah. Artinya ayat tersebut menunjukkan agar kita, yaitu para pengikut Kristus, hidup menjadi penyembah-penyembah. Dan sebagai para penyembahnya, maka kita pun harus melakukan penyembahan atau melakukan ibadah kepadanya. Kalau ada yang bilang dirinya pengikut Kristus tapi tidak pernah ke gereja,
maka dia sudah bukan pengikut Kristus, namun seolah-olah pengikut Kristus. Kenapa? Saya ulangi, kalau dia seorang penyembah, pasti dia akan melakukan penyembahan. Kalau dia seorang polisi lalu lintas, pasti dia akan melakukan tugasnya sebagai seorang polisi lintas. Kalau seorang pengikut Kristus tapi tidak pernah beribadah kepada Kristus, apa namanya saudara? Apa namanya saudara? Itulah Kristen seolah-olah. Itulah yang menjadi tema kita di awal minggu ini, a pretend Christian. Seolah-olah orang Kristen. Jadi nggak ada itu. Kalau orang tersebut bilang dia pengikut Kristus tapi tidak mau beribadah, tidak mau melakukan ibadah, maka dia bukan seorang pengikut Kristus, tapi seorang yang seolah-olah pengikut. Amin, saudara. Bukan pengikut Kristus, seolah-olah. Berarti bila seorang pengikut Kristus nggak melakukan ibadah, maka orang itu adalah seorang pengikut Kristus yang disfungsional. Keberadaan dirinya sebagai seorang pengikut Kristus adalah sia. Kalau ada Pak polisi, yang saudara lihat seorang polisi lalu lintas, kemacetan sedang terjadi, dia tetap duduk aja di sana, apa saudara bilang? Dasar polisi nggak guna. Mungkin saudara bilang gitu. Percuma ada di situ, dia ngapain? Nggak berguna. Demikian juga pengikut Kristus. Kalau dia bilang dia pengikut Kristus tapi dia tidak melakukan ibadah, maka dia adalah pengikut Kristus yang disfungsional. Pengikut Kristus yang tidak ada gunanya. Pengikut Kristus yang sia-sia. Kenapa? Karena akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar yang akan menyembah Bapa. Karena apa? Seorang penyembah pasti dia akan melakukan ibadah. Seorang pengikut Kristus pasti dia akan melakukan ibadah. Amin. Amin. Memang tidak semua orang yang beribadah kepada Tuhan adalah penyembahnya, seperti yang di awal tadi. Nomor 1 tadi poinnya. Namun orang yang sungguh-sungguh hidup sebagai penyembah Allah, dia pasti akan beribadah kepada. Pasti. Karena pada dasarnya ibadah kepada Tuhan itu merupakan bukti dan wujud dari keberadaan kita sebagai seorang penyembah Allah. Dan yang ketiga, agar kita tidak hidup sebagai orang Kristen yang seolah-olah Kristen, kita perlu memahami bahwa menjadi seorang penyembah yang menyembah Allah adalah kehendak Tuhan. Nah, memang menjadi seorang penyembah yang menyembah Allah itu merupakan alasan dari keberadaan kita di dunia ini. Artinya menjadi penyembah yang menyembah Allah menjadikan kita sebagai penyembah yang benar dan bukan penyembah seolah-olah atau Kristen seolah-olah. Jadi saya kepikiran ini tadi, jangan sampai kita yang hadir di gedung hari ini sama orang yang ada di rumah nggak ada bedanya. Wah, yuk. Karena yang kita lakukan di sini hanya sekedar melakukan, sedangkan yang di rumah memang nggak melakukan apa-apa. Tapi kita yang datang kemari dengan orang yang ada di rumah tak ada bedanya. Nampaknya kita melakukan, tapi kita nggak benar-benar menjadi. Jangan sampai kita datang ke tempat ini nggak ada bedanya sama orang yang ada di rumah. Muji Tuhan, nggak tahu kemana, berdoa juga nggak ingat, lagi ingat jemuran, firman Tuhan yang diingat, jualan apa, live Facebook apa hari ini. Jangan-jangan kita nggak ada beda sama orang yang di rumah. Nampaknya mendengar firman Tuhan, palan pikiran utangku nanti gimana ya di sini. Nampaknya beda. Apa bedanya kita sama orang yang ada di rumah? Jangan-jangan kita hanya melakukan tapi tidak menjadi. Kalau demikian kita tidak ada bedanya sama orang yang ada di rumah yang hari ini tidak datang beribadah. Jadi jangan sampai kita tidak ada bedanya. Haleluya.
Haleluya. Saya teringat itu tadi saudara. Nah yang ketiga tadi ya, memang menjadi seorang yang penyembah Allah, seorang penyembah yang menyembah Allah merupakan alasan dari keberadaan kita di dunia ini. Oleh karena itu di ayat 23 tadi, di dalam kalimat sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah kalimat ini menunjukkan alasan dari keberadaan kita di dunia, yaitu karena Allah menginginkan agar kita menjadi penyembah yang menyembah Dia. Nah itulah tujuan mengapa Allah menciptakan kita, yaitu agar kita menjadi penyembah yang menyembah Allah. Itulah tujuan kita diciptakan. Berulang kali minggu lalu kita belajar orang seperti pencipta kulkas. Kulkas tersebut diciptakan punya tujuan, betul? Adakah kulkas diciptakan oleh penciptanya dengan tujuan untuk memanaskan air? Enggak. Kenapa? Karena penciptanya menciptakan kulkas bertujuan yang pertama, mendinginkan makanan atau minuman, mengawetkan makanan. Yang paling tahu tujuan tentang kulkas itu siapa? Penciptanya. Yang paling tahu tentang tujuan dalam hidup Anda adalah Sang Pencipta Anda. Amin. Anda itu diciptakan untuk memuliakan dan menyembah Dia. Sama seperti kulkas diciptakan oleh penciptanya untuk mendinginkan dan mengawetkan makanan. Jadi kalau Anda diciptakan untuk memuji, memuliakan dan menyembah Dia, tapi Anda melakukan yang lain, samalah seperti kulkas yang dipakai untuk tempat menyimpan pakaian. Betapa sia-sianya ilustrasi yang kemarin. Demikian juga kalau hidup Anda diciptakan untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia, tapi Anda melakukan yang lain di luar tujuan daripada pencipta, maka kesia-siaanlah hidup kita. Saya enggak kalau kulkas yang masih bagus, masih baru, fresh, dijadikan tempat menyimpan pakaian. Saya enggak Bapak Ibu. Demikian juga hidup kita diciptakan Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal. Habis itu kita pakai hidup kita untuk melakukan hal yang sia-sia. Penciptanya sedih. Dan hidup kita betapa sia-sianya hidup kita. Tujuan mengapa Allah menciptakan kita yaitu itu agar kita menjadi penyembah yang menyembah Allah. Nah prinsip ini ditulis dalam buku Katekismus Singkat Westminster atau Westminster Shorter Catechism. Nah mungkin bagi sebagian saudara tidak akrab dengan kata katekismus. Padahal katekismus itu adalah katekisasi, biasa dipakai oleh gereja-gereja aliran utama ya. Tetapi sebenarnya itu adalah bimbingan atau pelajaran bagi orang yang menjadi pengikut Kristus atau orang yang baru menjadi pengikut Kristus. Sebenarnya DK dan HB kita juga itu adalah semacam katekisasi, bimbingan, pengajaran untuk orang yang menjadi pengikut Kristus. Nah di dalam buku tersebut saudara, di dalam katekismus ini Westminster Shorter Catechism yang ditulis sekitar 400 tahun yang lampau di Inggris dan yang sekarang masih banyak dipakai acuan daripada gereja-gereja dan yang pernah saya khotbahkan di Dekor ya, kalau saudara ikut di doa di Dekor ya pada kayaknya 2 bulan yang lalu, saya bilang seperti ini kalimatnya. Dalam Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of a man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Apakah tujuan utama dari manusia? Tujuan utama dari manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan selamanya. Jadi kalau ditanya untuk apa Anda diciptakan di dunia ini, kalau jawabannya tidak ada di dalamnya untuk memuliakan Tuhan, maka kita jelas keliru. Kita salah. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah memang sebagaimana yang ditulis tadi di dalam
Yohanes 4 ayat 23 ya, adalah merupakan kehendak Allah agar kita menjadi penyembah-penyembahnya. Oleh karena itu apa yang tadi dikemukakan di dalam katekisasi tadi sangatlah tepat. Karena tujuan utama keberadaan kita di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, memuliakan Tuhan. Itulah tujuan kita. Dengan menjadi penyembah yang menyembah Dia. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan kalau kita tidak seorang yang menjadi penyembahnya dan yang menyembah Dia, melakukan penyembahan kepada Dia? Bagaimana caranya? Jadi ini sangat berkaitan. Untuk dapat hidup memuliakan Tuhan, Anda harus terlebih dahulu menjadi seorang penyembah. Ketika Anda menjadi seorang penyembah, pastilah Anda akan melakukan penyembahan yang memuliakan namanya, betul? Tapi kalau Anda hanya sekedar melakukan, pulang dari gereja ini ya nggak ada bedanya. Hidupnya pasti nggak bisa memuliakan Tuhan. Karena apa? Sekedar melakukan aja kok. Tujuan utama keberadaan kita di dunia adalah untuk memuliakan Tuhan, yaitu dengan menjadi penyembah yang menyembah Dia. Karena hal ini ya merupakan tujuan utama dari keberadaan kita, maka sepatutnya hal itulah yang menjadi fokus dari kehidupan kita. Bapak Ibu, artinya kita harus memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan, yaitu hidup sebagai penyembahnya. Nah, atas dasar itulah sepanjang bulan ini kita akan belajar untuk memfokuskan kehidupan kita kepada fokus yang benar, yaitu kepada Tuhan. Patut disadari bahwa orang yang memfokuskan hidupnya kepada Tuhan dengan hidup sebagai penyembah yang menyembah Allah, pasti akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Makanya kenapa? Pak, udah datang saya bolak-balik ke gereja Pak, udah ikut doa kesan Pak, tapi kok Pak hidup ekonomi saya begini-begini aja. Nah, itulah karena apa? Karena dia hanya sekedar melakukan. Ya karena sudah melakukan apa? Udah ikut kesan, udah apa lagi? Ikut ibadah, udah ikut apa bla bla, tapi kok ke ekonomi saya. Tuh, jadinya kenapa? Karena hanya sekedar melakukan. Tidak karena menjadi. Karena seorang penyembah, hidup saya harus memuliakan Tuhan, maka ke gereja itu merupakan satu keharusan. Seperti seorang polisi lalu lintas, karena dia seorang polisi lalu lintas, pasti dia akan mengatur jalannya lalu lintas, sudah pasti. Tapi kalau Pak Oga yang melakukan, kalau nggak dibayar mukanya masam. Kenapa mukanya masam? Udah capek-capek ngatur lalu lintas, melakukan seperti yang polisi lakukan, tak dikasih uang, mukanya gini, kadang diketok kacanya, woi katanya. Itulah gambarannya. Orang yang melakukan sering ke gereja, sering kesan, sering doa, hanya sekedar melakukan. Kalau nggak dapat berkat, ketok, marah-marah, muka mutung sama Tuhan. Tapi kalau seorang polisi, nggak perlu dia minta uang. Dilihatnya ada kemacetan, pasti dia akan bergerak dengan sendirinya, dia akan prit, prat, prit, prit, prit. Dia melakukan karena dia seorang yang menjadi seorang polisi lalu lintas. Amin. Saudara memahami perbedaannya? Jadi begitu pentingnya fokus kepada Tuhan. Ya. Orang yang memfokuskan hidupnya kepada Tuhan dengan hidup sebagai penyembah yang menyembah Allah, pasti dia akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, indah sekali saudara ya kan. Karena hidupnya sebagai penyembah. Hidup ekonominya sekarang lagi sulit, tetap aku semangat, mau doa, mau kesana, apapun semangat. Karena hidupku untuk memuliakan Tuhan. Aku sebagai penyembah Tuhan. Kalau aku sebagai penyembah Tuhan, pasti aku melakukan penyembahan ibadah. Aku akan melakukan ibadah pasti. Tapi beda kalau hanya sekedar melakukan. Kulakukanlah ini dulu supaya aku diberkati Tuhan. Datang 2 kali ibadah, 3 kali ibadah, tak ada jalan keluar. Mulai muka masalah.
mulai bilang Tuhan itu nggak adil, mulai bilang Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Karena dasarnya hanya melakukan. Kebahagiaan yang sejati itulah kebahagiaan yang didambakan oleh perempuan Samaria tadi. Di dalam kehausannya akan kebahagiaan ini, ia terus berganti-ganti pasangan hidup, namun semuanya itu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi yang bersangkutan. Karena memang hanya melalui hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadi penyembah yang menyembah Allah, barulah kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Artinya dengan menjadi orang Kristen yang sejati, bukan orang Kristen yang seolah-olah, baru kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia. Nah, hari ini secara panjang lebar kita telah mempelajari Bapak Ibu prinsip-prinsip kehidupan yang nampaknya sederhana, ya kan? Namun sangat penting. Nampaknya sederhana karena hanya menyangkut dua kata saja, yaitu apa? Melakukan atau menjadi, ya. Padahal prinsip tersebut adalah prinsip yang sangat penting. Sebab prinsip tersebut menyangkut hakikat dari keberadaan kita di dunia ini dan keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, melalui prinsip-prinsip itu kita telah belajar bahwasanya melakukan dan menjadi merupakan dua hal yang berbeda. Berbeda sebab orang yang melakukan belum tentu adalah orang yang menjadi. Sedangkan orang yang menjadi pastilah akan melakukan. Apabila hal ini diterapkan ya dalam hal ibadah, maka kita melihat bedanya. Orang yang beribadah belum tentu adalah seorang penyembah. Sedangkan seorang penyembah Tuhan pastilah akan beribadah kepadanya. Pertanyaannya sekarang, seperti yang tadi sudah saya tanya, benarkah kita menjadi seorang yang penyembah yang benar, atau kita hanya seolah-olah, sekedar hanya melakukan? Ingat ketiga prinsip tersebut agar kita tidak menjadi seolah-olah orang Kristen. Yang pertama, yang melakukan penyembahan belum tentu adalah seorang penyembah. Kebalikannya, kalau dia seorang penyembah, pastilah dia akan melakukan penyembahan. Seorang pak polisi, pastilah dia akan melakukan tugasnya sebagai seorang polisi. Seorang atlet, pastilah dia akan melakukan tugasnya seorang atlet. Amin. Dan Anda semua, kita semua sebagai pengikut Kristus, kalau memang kita sebagai penyembah Kristus, pasti kita akan melakukan ibadah kepada Kristus. Tapi kalau tidak demikian, maka kita adalah Kristen yang seolah-olah. Dan yang ketiga, menjadi seorang penyembah. Yang menyembah adalah kehendak Tuhan. Mengapa? Karena sekali lagi tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan lewat apa? Penyembahan kita kepada Dia. Kalau hidup kita menjadi seorang penyembah, pasti kita akan menyembah Dia dengan benar. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Pasti hidup kita memuliakan Tuhan. Jangan sampai hidup kita seperti kulkas yang harusnya mendinginkan pakaian, yang harusnya mengawetkan makanan, dijadikan tempat untuk simpan baju. Betapa sia-sianya hidup tersebut, betapa tidak bergunanya kulkas tersebut. Jangan sampai didapati Tuhan hidup kita seperti kulkas tersebut, karena hidup kita tidak sesuai dengan tujuan daripada Ia menciptakan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar, di dalam hidup kami fokus kepada Tuhan, belajar untuk tidak menjadi seorang Kristen yang seolah-olah. Nampaknya kami melakukan, tapi kami tidaklah menjadi. Nampaknya kami melakukan setiap kegiatan-kegiatan ibadah, tapi kami tidaklah menjadi penyembah yang benar, penyembah yang sejati. Yang kami lakukan hanyalah nampak seolah-olah. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Karena Tuhan, Engkau tidak berkenan terhadap penyembahan-penyembahan yang demikian, penyembahan yang seolah-olah Engkau tidak berkenan. Tapi Engkau sampaikan tadi Tuhan, bahwa Engkau berkenan kepada penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran.
Itulah Tuhan yang Kau kehendaki dalam hidup kami ya. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengantarkan kami sebagai seorang pengikut Kristus, tapi hidup kami tidaklah melakukan seperti seorang pengikut Kristus. Kalau kami tidak mampu melakukan, maka kami adalah pengikut Kristus yang disfungsional, pengikut Kristus yang tidak berguna, pengikut Kristus yang sia-sia. Kami tidak mau hidup kami seperti itu ya Tuhan. Kami mau menerapkan prinsip ini dalam hidup kami, bahwa kami adalah sebagai penyembah, karena memang tujuan keberadaan kami Tuhan ciptakan di dunia ini adalah untuk memuliakan Engkau ya Tuhan lewat hidup kami ya Tuhan. Betapa sia-sianya hidup kami, betapa tidak berharganya, betapa tidak bergunanya hidup kami kalau hidup kami pergunakan tidak sesuai dengan tujuan kami diciptakan di dunia ini. Karena kembali Tuhan, kami akan kembali kepada Engkau pada waktunya Tuhan. Dan kami rindu ketika kami kembali kepada Engkau, kami didapati sebagai hamba yang setia, hamba yang memang melakukan kehendak daripada Tuhan, yang melakukan kehendak-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingat kasih dan pengorbanan bagi setiap kami ya Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau menebus hidup kami Tuhan, dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan. Itu menunjukkan betapa berharganya setiap kami di mata-Mu ya Tuhan. Betapa berharganya jiwa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biar kami tidak menyia-nyiakan setiap pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami tidak membuang sia-sia hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kami. Biar kami mengingat kembali pengorbanan dan membuat hidup kami lebih fokus lagi untuk hidup menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan siap mengambil bagian dalam perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Saya ulang. Put your hands together, come on. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Oh, 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 with the voice of triumph. Oh, oh, oh. You are the everlasting God. Shine your light through us for all the world to see. Yeah, you are the hope of broken hearts. You overcame the grave to save humanity. Sing it, hallelujah, Jesus.